Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sangat banyak hingga kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Nikmat bisa berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, kebahagiaan serta nikmat-nikmat lain yang perlu kita syukuri. Ibadah yang kita lakukan hendaknya didasari dengan perasaan hati yang ikhlas hanya untuk Allah, bukan karena untuk hal-hal yang lain. Melakukan ibadah selain untuk Allah dapat menjadi salah satu penyebab tidak diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. Berikut ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab amal ibadah ditolak dalam Islam, diantaranya. 1. Memakan harta haram. Memakan harta haram sama saja dengan menumbuhkan daging haram dalam tubuh kita. Daging yang haram di akhirat nanti akan dibakar dengan api neraka. Jika kita beribadah, tetapi kita memakan harta haram, maka amal ibadah dan amal jariah kita tidak diterima oleh Allah, karena makanan yang kita makan akan menjadi daging serta darah yang mengalir dalam tubuh kita, sehingga hati-hatilah dalam memilih makanan yang hendak kita makan. Teliti terlebih dahulu didapatkan dengan cara yang halal atau tidak dan makanannya termasuk jenis halal atau tidak. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, ibadah yang disertai dengan memakan makanan yang haram sama saja seperti mendirikan bangunan di atas pasir. Al-Bihar 103/16. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan perihal seorang lelaki yang sedang melakukan safar, perjalanan jauh, yang berambut kusut, kusam dan berdebu, yang menadahkan tangan ke langit lalu berdoa, "Wahai Robku, wahai Robku," sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana bisa doa dikabulkan? Hadis Muslim. 2. Melakukan ghibah. Ghibah dalam Islam merupakan perbuatan dilakukan dengan membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang lain. Ghibah merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dosa melakukan ghibah sama dengan dosa memakan mayat saudaranya sendiri. Betapa besarnya dosa melakukan ghibah. Melakukan ghibah ternyata juga menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima di sisi Allah dan lebih baik kita memiliki cara menghindari ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengumpat ghibah seorang muslim laki-laki ataupun perempuan, maka tidak diterima salatnya dan puasanya selama 40 hari 40 malam, kecuali orang yang diumpat memaafkannya." Hadis yang lainnya yaitu ketika Rasulullah melewati 2 kuburan, kemudian Rasulullah mengatakan, "Sesungguhnya kedua orang ini disiksa dalam kuburnya, dan keduanya disiksa bukan karena suatu dosa besar, menurut kebanyakan orang. Adapun yang pertama, dia tidak bersuci ketika setelah kencing, dan yang kedua dia suka berjalan ke sana kemari dalam rangka mengadu domba." Hadis Bukhari, nomor 218 dan Muslim, nomor 292. 3. Meringan-ringankan sholat. Seringkali kita menunda-nunda dalam melakukan salat, seperti salat fardu, salat wajib, salat tahajud, dan salat Jumat, serta seringkali kita menganggap enteng salat. Hal ini jangan sampai Anda lakukan kembali karena dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Salat atau perbuatan ibadah merupakan hal yang kita lakukan untuk Allah, sehingga jangan sampai kita meringankannya. Meringankan ibadah sama seperti kita menyepelekan ibadah. Imam Al-Sadiq As mengatakan, "Demi Allah, bahwasanya ada seorang laki-laki yang melakukan sholat selama 50 tahun, tetapi tidak ada satupun salatnya yang diterima. Mana ada yang lebih mengerikan dari hal ini? Demi Allah, sesungguhnya kalian tahu, baik dari tetangga atau sahabat kalian bahwa orang itu tidak diterima salatnya karena ia meringan-ringankannya. Betapa bahayanya menyepelekan salat, maka berhati-hatilah." 4. Minum khamar.
Khamar merupakan minuman yang memabukkan yang membuat pikiran kita menjadi tidak sadar. Zaman sekarang sudah banyak sekali variasi dari minuman khamar yang memabukkan, jadi berhati-hatilah, jangan sampai Anda terbujuk oleh rayuan setan atau jelmaan setan yang sering masuk ke dalam hati manusia. Minum khamar ini akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan serta menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah bersabda, orang yang minum khamar tidak diterima salatnya selama 40 subuh, hari. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, Imam Ja'far al-Shadiq berkata, tidak diterima salat peminum khamar selama 40 hari, kecuali ia bertaubat. Rasulullah juga bersabda, 3 golongan tidak akan masuk surga. Orang yang kecanduan minum khamar, orang yang memutuskan tali persaudaraan, orang yang membenarkan sihir. Dan barang siapa mati dalam keadaan kecanduan minum khamar, Allah Azza wa Jalla memberi minum dia dari sungai Guwatah. Sahabat bertanya, apakah sungai Guwatah itu? Rasulullah bersabda, sungai yang mengalir dari kemaluannya orang-orang yang berzina, yang menyakitkan penghuni neraka bau kemaluan mereka itu. Hadis Ahmad dan Abu Ya'la. 5. Tidak ikhlas. Ikhlas merupakan kunci diterimanya amalan ibadah yang kita lakukan. Jika kita melakukan amal ibadah dengan niat agar orang lain tahu, agar kita dihormati atau dengan alasan lain dengan kecuali Allah, maka itu merupakan tidak ikhlas dan menyebabkan amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau melakukan amal ibadah, lakukanlah semata-mata karena Allah dengan ikhlas, karena tidak akan diterima amal ibadah dari hambanya, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas. Hadis Bukhari. 6. Takanur. Takanur sama saja dengan sifat sombong. Di dalam Islam sifat sombong dalam Islam Allah tidak suka dengan amalan yang dilakukan dengan takanur, maka Allah menolak amal ibadah yang dilakukan dengan takanur. Takanur sama saja kita melakukan amal ibadah dengan niat bukan semata-mata untuk Allah atau karena Allah tetapi karena manusia atau karena yang lain kecuali Allah. Jangan pernah takanur karena sejatinya semua yang ada di dunia ini milik Allah. Jika dibandingkan dengan dirimu maka kamu seperti debu yang tak berarti sedikit pun. Juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis Muslim nomor 91. 7. Ujub. Ujub merupakan sifat membanggakan diri sendiri karena bisa melakukan ibadah dengan rajin atau dapat melakukan ibadah yang orang lain tidak bisa melakukan seperti haji, umroh. Sifat ujub ini sangat halus keberadaannya sehingga manusia sering tidak sadar jika memiliki sifat ini. Maka berhati-hatilah, jaga hati Anda dengan senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Sifat ujub ini merupakan salah satu penyebab tidak diterimanya amal ibadah yang kita lakukan. 8. Hasad dengki. Orang yang dengki merupakan orang yang mengalami sakit hati. Dengki sangat susah disembuhkan tetapi jika Anda berniat untuk berbuat baik maka kan dengan mudah disembuhkan. Dengki merupakan salah satu penyebab amal perbuatan kita tidak diterima oleh Allah. Maka jangan pernah kita memelihara sifat dengki dalam hati kita. Merasa tidak suka terhadap nikmat yang ada pada orang lain, sudah disebut hasad oleh Ibnu Taimiyah, walau tidak menginginkan nikmat tersebut hilang. Ibnu Taimiyah berkata, hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasad. Majmu' Al-Fatawa, 10/111. 9. Riya. Riya dalam Islam juga merupakan salah satu penyebab amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Riya merupakan sifat di mana seseorang ingin mendapatkan pujian dari selain Allah dalam melakukan amal ibadah. Sifat riya ini ingin menunjukkan serta memperlihatkan apa yang dilakukannya agar orang lain memuji. Hal ini merupakan sifat yang buruk, maka hindarilah. Sebagaimana hadis tentang 3 kelompok orang yang akan diazab Allah pertama kali di neraka sebelum yang lainnya dikarenakan perbuatan riya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah.
Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, "Amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Ia menjawab, "Aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid." Allah berfirman, "Engkau berdusta. Engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya, tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, "Amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau." Allah berkata, "Engkau berdusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang alim dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qori. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya, yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, "Apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu?" Dia menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau." Allah berfirman, "Kau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu." Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis Muslim nomor 1905. Hadis ini menunjukkan betapa sengsaranya di akhirat kelak orang yang suka riya selama hidup di dunia. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya perbuatan riya merupakan dosa besar, karena bisa menyebabkan seseorang diseret ke dalam neraka jahanam. Demikian yang dapat kami bagikan, semoga manfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin.